Masa paceklik yang sudah melanda Mesir membuat Yuzarsif semakin sering mengunjungi lumbung gandum, untuk melihat kondisi para pembeli gandum. Sesampainya di sana, dia disambut gembira oleh para warga yang sedang mengantri untuk membeli gandum. Yuzarsif memerintahkan untuk menggunakan lumbung tahun pertama, karena jika tidak digunakan sekarang, maka gandumnya akan segera rusak. Sementara itu Zulaikha yang ada di lumbung gandum, segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, dia malah bersembunyi di balik pelayannya, yang padahal Yuzarsif sempat berhenti karena melihat sosok wanita yang ada di dalam mimpinya. Pelayannya pun lalu menanyakan kenapa Zulaikha bersembunyi. Ternyata Zulaikha tidak percaya diri karena dengan wajah jelek dan tuanya, dia akan malu di hadapan Yuzarsif. Zulaikha hanya sekedar ingin melihat sosok Yuzarsif saja. Sementara itu di Kan'an, Yakub kembali bertemu dengan kafilah yang waktu itu bertemu dengan Yuzarsif. Yakub kembali menanyakan kepadanya, apakah sudah mendengar kabar dari anaknya Yusuf? Kafilah itu mengungkapkan, bahwa berkali-kali dia menanyakan tentang Yusuf di India dan Hijaz, tapi tak ada sama sekali yang mengenalnya. Yakub merasa entah mengapa, ia berpikir Yusuf ada di Mesir, sejak kafilah itu menyampaikan pesan dari seorang pemuda dari sana. Tapi kafilah itu juga menceritakan, bahwa sekarang di Mesir dilanda paceklik, dan untungnya sang bendahara Mesir yang bernama Yuzarsif, bisa mengatasi masalah itu, karena cadangan gandumnya yang banyak. Yakub mengatakan jika nama Yuzarsif itu mirip sekali dengan nama Yusuf anaknya. Akan tetapi, Benyamin berpikir, bagaimana mungkin Yusuf kakaknya menjadi seorang bendahara di negeri Mesir. Setelah tahu jika negeri Mesir dilanda paceklik, Yakub pun segera menyuruh Benyamin untuk berhemat bajan makanan, karena kemungkinan besar Kan'an juga akan dilanda paceklik. Melihat sungai Nil yang dulunya dialiri banyak sekali air, sekarang terlihat sangat kering, dan hanya menyisakan sedikit saja air di sana. Hal itu membuat beberapa warga sedikit tidak percaya, jika sungai terbesar negeri mereka benar-benar mengering. Sementara itu para pendeta sangat merasa kesal, karena Yuzarsif berhasil menarik simpati kalangan orang miskin, bahkan kalangan pejabat Mesir. Anikmahu semakin khawatir, karena sedikit demi sedikit, Yuzarsif mampu menyingkirkan lawan-lawannya tanpa kekerasan sedikit pun. Salah satu pendeta lalu mengungkapkan, bahwa 1 tahun sudah berlalu, dan masa paceklik terus berlanjut. Jika mereka tidak membeli gandum, maka mereka tidak akan bisa makan. Anikmahu mengatakan, bahwa hal itu tidak usah dikhawatirkan, karena mereka mempunyai harta yang sangat banyak di kuil untuk membeli gandum nantinya. Para pendeta pun segera pergi ke lumbung untuk membeli gandum, akan tetapi mereka sangat kaget, karena harga yang diberikan ke para pendeta adalah 3 kali lipat dari harga yang dibeli warga lain. Hal itu karena para pendeta dianggap sebagai orang kaya, berbeda dengan para warga yang lainnya. Para pendeta pun mengungkapkan, jika semua yang dimiliki oleh pemerintah, berasal dari Dewa Amun. Namun dengan nada menyindir, petugas berkata bahwa semua berkah ini datang dari Tuhan Yang Maha Esa dan Yuzarsif, bukan dari Amun. Bahkan Amun untuk mengenyangkan perut para pendetanya tidak bisa. Setelah dipermalukan lagi, para pendeta pun akhirnya pergi dan tidak jadi untuk membeli gandumnya. Setelah itu terlihat para pelayan Zulaikha, meminta gandum secara gratis kepada petugas. Namun setelah petugas melihat catatan, mereka bertiga adalah budak dari Zulaikha, dan Zulaikha lah yang bertanggung jawab untuk membeli gandum. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan gandum secara gratis. Jika memang mereka mau minta secara gratis, maka Zulaikha harus memerdekakan mereka semua. Karena peraturan mengatakan, jika budak yang merdeka akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan budak yang bertuan, akan ditanggung oleh majikannya. Tapi karena petugas itu merasa kasihan, akhirnya mereka bertiga diberi sedikit gandum untuk beberapa hari saja. Para pendeta yang telah dibuat malu, menemui Anikmahu, dan mengungkapkan semuanya. Jika harga gandum untuk mereka sangatlah mahal, Anikmahu pun berpikir, jika dia menjadi Yuzarsif, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada semua musuhnya. Akan tetapi Anikmahu akan berusaha berbicara dengan Akhnatun, dan akan meminta gandum secara gratis untuk kuil, atau memberikan harga yang murah kepada para pendeta. Anikmahu juga berpikir, jika sekarang iman rakyat kepada Amun, sudah tidak seperti dulu lagi. Karena bisa dilihat dari kunjungan kuil yang mulai sedikit, dan hanya beberapa orang saja. Kemudian di istana, Zulaikha yang mengetahui persyaratan untuk gandum gratis yang diberikan kepada budak yang merdeka. Akhirnya ia memerdekakan semua pelayannya yang tersisa di istananya, dan mengusir mereka semua dari sana. Pada akhirnya, para pendeta mendatangi Akhnatun dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap peraturan yang diberikan oleh Yuzarsif. Jika para pendeta harus membeli gandum dengan harga yang mahal, mereka berdalih bahwa mereka adalah para abdi rakyat, yang tak pantas untuk diberikan harga yang mahal. Sang ratu pun mengungkapkan,
Bukankah harta Amun sangat banyak, dan harta itu bisa digunakan sewaktu-waktu? Yuzarsif juga mengatakan, jika pemerintah tidak memaksa para pendeta untuk membeli gandum di lumbungnya. Dia membebaskan para pendeta untuk membeli gandum di mana saja, bahkan di negeri tetangga. Anik Mahu yang mendengar perkataan itu pun mulai berpikir, dan pada akhirnya mereka semua pergi dari istana dengan rasa malu yang luar biasa. Yuzarsif lalu mengungkapkan kepada Akhnatun, jika para pendeta akan membeli gandum dari pemerintah nantinya. Karena mereka tidak tahu, jika para negeri tetangga juga sedang mengalami paceklik, sama seperti yang dialami Mesir. Yuzarsif juga teringat dengan Kan'an, yang sekarang pasti mengalami paceklik. Para pendeta tidak berhenti berusaha untuk mendapatkan gandum. Setelah mengetahui jika negeri lain juga dilanda paceklik, akhirnya para pendeta mendekati Ibu Suri untuk segera membujuk Akhnatun, agar Akhnatun mau memberikan gandum kepada kuil, atau memberikan harga yang murah kepada mereka. Ibu Suri pun mendatangi Akhnatun, dan marah-marah karena telah membuat para pendeta menderita, dan mengancam jika mereka semua pasti akan dikutuk oleh Amun. Akan tetapi, Akhnatun tidak memperdulikan semua perkataan dari ibunya itu, dan menyuruh pelayan, agar segera membawa pergi Ibu Suri. Setelah kejadian itu, Akhnatun pun berpikir, pasti para pendeta kembali menghasut ibunya, dan mulai saat ini Ibu Suri harus selalu diawasi, dan para pendeta tidak boleh untuk berhubungan dengannya. Para pendeta lalu melaporkan kepada Anik Mahu, jika usaha mereka mendapatkan gandum dari negeri lain sudah sirna, karena di sana juga dilanda paceklik seperti Mesir. Usaha untuk membujuk Ibu Suri pun gagal, karena Akhnatun tidak menghiraukan ibunya sendiri. Pada akhirnya Anik Mahu menyuruh agar para pendeta menggunakan harta Amun yang sangat banyak untuk membeli gandum di lumbung pemerintah. Setelah mengambil harta Amun, para pendeta lalu mendatangi lumbung, dan membayar dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu 3 kali lipat dari harga biasa. Mereka juga dipermalukan oleh petugas, yang membuat semua warga menertawai mereka semua. Para warga juga mengungkapkan, jika hadiah dan persembahan dari rakyat untuk dewa, malah dipakai oleh para pendeta demi diri mereka sendiri. Sementara itu, Zulaikha yang sekarang hidup terlunta-lunta, mulai buta dan tidak bisa melihat. Karena setiap hari dia hanya bisa menangis. Kedua pelayannya pun kembali ke istana untuk menemui Zulaikha dan membuatkan makanan untuknya. Mereka berdua sangat merasa kasihan dengan mantan majikan itu, dan berharap bisa tinggal di istana lagi. Karena sejak kecil mereka berada di istana, dan tak memiliki tempat tinggal. Zulaikha pun menyetujui saja mereka berdua tinggal di sana.